Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pelajaran TLJ, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Kusuma, Fikri Almarehan, Mustafa Haji, Sandi Helgi Gumai, Oka Budi Evansyah. dan sini kami akan membeberkan tentang materi tentang teknik-teknik jaringan. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi secara verbal atau lisan. Komunikasi ini disampaikan secara lisan seperti kata-kata atau ucapan sehingga dapat dimengerti kedua belah pihak. 2. Komunikasi secara nonverbal. Komunikasi ini lebih cenderung menggunakan gerakan tubuh atau body language. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya, terdapat komunikasi alternatif yaitu nonverbal dengan menggunakan gerak-gerik badan untuk menunjukkan sikap tertentu. 3. Komunikasi secara tertulis. Jenis komunikasi ini memanfaatkan pesan dalam bentuk gambar, tulisan, serta kode berupa tanda, simbol, dan tipografi untuk memberikan informasi kepada komunikan dalam memahami konten yang disampaikan. Lingkup area komunikasi. 1. Komunikasi secara internal. Penyampaian ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam lingkup terbatas. Contoh, komunikasi internal bisnis perusahaan. 2. Komunikasi secara eksternal merupakan model komunikasi yang telah dilibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan. Contoh, siaran pesan atau penyampaian berita. Oke. Metode komunikasi. 1. Komunikasi secara tidak langsung. Metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka. Contohnya bertelepon atau telekonversi atau video call atau chatting. Yang kedua, komunikasi secara langsung. Metode ini merupakan cara penyampaian pesan yang banyak dilakukan orang pada umumnya. Dengan metode ini komunikan selalu bertatap muka ketika melakukan aktivitas komunikasi tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya, seperti komunikasi langsung face to face. komunikasi data pada jaringan komputer. Jaringan dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat yang terhubung sama lain melalui media transmisi, baik itu kabel atau tidak kabel, di mana perangkat-perangkat komunikasi tersebut bisa berupa komputer, smartphone, RFID maupun perangkat-perangkat komunikasi yang lain yang dapat mengirim dan menerima pesan melalui jaringan komunikasi. Lalu agar perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi maupun bertukar data, maka dibutuhkan perangkat penghubung seperti hub, switch, router, access point maupun modem yang berfungsi untuk mengubah data sinyal yang menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Macam-macam komunikasi berdasarkan cara mengirim pesan. Simplex, duplex, multiplex, duplex. Untuk soal TLJ, suatu fakta di masa yang lalu dari suatu kejadian, benda, dan lain-lain yang dapat berbentuk suara, gambar, atau karakter bisa disebut sebagai data. Lapisan yang bertanggung jawab membagi data menjadi segmen dan menyediakan penanganan error adalah transport layer. Pada tingkatan terendah, pada dasarnya protokolnya lebih mendefinisikan pada koneksi perangkat keras. Isyarat analog biasa dinyatakan dengan gelombang sinus. Beberapa manfaat alat bantu audio video diantaranya sebagai berikut, kecuali cenderung mengurangi ucapan dan pengulangan kata yang tidak perlu. Istilah yang diperlukan untuk mendengarkan suara siaran secara live melalui internet adalah audio streaming. Suatu isyarat analog dapat diperoleh. Mohon maaf. Nggak apa-apa gitu. Berikut yang bukan termasuk protokol pada session layer adalah NetBIOS. Saya sebut NetBIOS. Standar pengkodean layanan video yang digunakan pertama kali pada tahun 1998 adalah MPAG kalau salah. Bahasa Inggris mana ya? International Standards Organization ISO adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947. Jenis media pengiriman data yang terbuat dari kaca yang menyalurkan cahaya sebagai pembawa sinyal adalah Jadi di pelajaran TLJ ini kita bisa mengetahui tentang komputer-komputer, jaringan, dan komunikasi.
Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 4.